got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm the bitches on my line, and you know. Selamat siang, di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Sejarah Penggunaan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia pada mata kuliah Kajian Kebahasaan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Halimatus Sa'diah SPD MHum. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Amelia Cindisi Jabat dengan NIM 123331115 dari kelas LPGSD. Pendahuluan, bahasa merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Sebagai mahasiswa, tentu pembuatan berbagai karya tulis ilmiah tentu sering dihadapi selama masa pendidikan. Maka dari itu diperlukan sarana yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mendukung pembuatan karya tulis ilmiah, yaitu ragam baku tulis. Ragam baku adalah ragam yang dikembangkan dan diakui warga masyarakat dan pemakaiannya sebagai menjadi bahasa resmi dan sebagai pedoman bahasa dalam penggunaannya. Oleh karena itu, penulisan karya-karya ilmiah menggunakan ragam baku tulis sebagai standar penulisannya. Istilah ejaan yang disempurnakan atau EYD sudah tidak asing lagi didengar dari kalangan para pelajar. Pedoman EYD adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah diberlakukan sejak tahun 1972. Namun pada tahun 26 November 2015, eksistensi EYD sudah digantikan menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI sesuai dengan Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Meskipun perubahan ini sudah berjalan selama beberapa tahun, masih saja banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya perubahan pedoman baru dalam penulisan ejaan bahasa Indonesia ini. Latar belakang yang membelakangi terjadinya perubahan dalam pedoman EYD menjadi PUEBI adalah karena adanya kemajuan teknologi dan pendidikan seiring dengan kemajuan zaman atau memantapkan fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Atas dasar itu, PUEBI dihadirkan sebagai wujud kemajuan masyarakat induk bahasa Indonesia yang lebih lengkap. Perubahan isi yang termuat dalam PUEBI adalah penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, serta penggunaan kata serapan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi digunakan negara Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi salah satunya sebagai alat komunikasi antara berbagai daerah. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan pada pasal 25 ayat 2. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Systematic Review atau SR, atau yang sering secara umum disebut sebagai Sistem Literatur Review atau SLR. Ialah teknik sistematis untuk mengumpulkan, menguji, serta mengkritis, mengintegrasikan dan mengumpulkan hasil bermacam kajian penelitian terhadap pertanyaan penelitian atau topik yang dimintai. Penelitian ini dimulai dengan menemukan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian yang bakal diteliti. Sumber data berasal dari dokumen jurnal yang dikumpulkan lewat Google Scholar. Populasi data dalam penelitian ini adalah jurnal berfokus pada penggunaan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, hasil penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata atau kalimat atau sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Di Indonesia, ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia diubah, dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut menghasilkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Perubahan, pengembangan, dan penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia telah terjadi selama 114 tahun, dimulai dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015 masa lalu. Selama perubahan itu, berbagai julukan disematkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia untuk memberikan gambaran berdasarkan tahun perubahannya.
Berikut perubahan pedoman ejaan dipakai di Indonesia dari masa ke masa, yaitu: 1. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dibuat dengan huruf Latin berdasarkan rancangan C.H. Van Ophuijsen. Pada tahun 1938, ejaan Indonesia diinternasionalkan berdasarkan keputusan dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama. Yang ketiga, pada tahun 1947, ejaan Republik sesuai dengan SK Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 19 Maret. Yang keempat, pada tahun 1956, patokan baru peraturan ejaan praktis sesuai SK Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 19 Juli 1956. Nomor kelima, pada tahun 1972, pengesahan ejaan yang disempurnakan atau EYD dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972, nomor 3. Nomor 6, pada tahun 1988, Pedoman Umum EYD edisi kedua sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 19 September 1987. Yang ketujuh, pada tahun 2009, Pedoman Umum EYD edisi ketiga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009. Dan yang terakhir, pada tahun 2015, Pedoman Umum EYD diganti dengan PUEBI sesuai dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015. Adapun 7 nama ejaan bahasa Indonesia yang pernah diberlakukan yaitu ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan Baru, EYD, dan PUEBI. Sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 57, tanggal 16 Agustus 1972. Pergantian ejaan yang disempurnakan EYD adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat bahasa Indonesia. EYD adalah aturan dasar atau pedoman ejaan dalam bahasa Indonesia yang pernah digunakan di Indonesia. Sebelum penggunaan EYD, negara kita sempat menggunakan berbagai pedoman ejaan, salah satunya ejaan Suwardi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu penggunaan pedoman ejaan bahasa Indonesia penting untuk menjaga konsistensi dan keseragaman dalam penulisan. Dengan penggunaan pedoman tersebut, kita dapat memudahkan pemahaman dan komunikasi antar pembaca. Selain itu, pedoman ejaan juga memperkuat identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa yang baku dan terstruktur. Penggunaan pedoman ejaan bahasa Indonesia adalah langkah penting untuk memastikan konsistensi, keseragaman, dan kemudahan pemahaman dalam penulisan. Yang terakhir, saran. Yang pertama, menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. KBBI adalah pedoman resmi untuk ejaan bahasa Indonesia. Memastikan untuk merujuk ke KBBI untuk kata-kata yang tidak jelas dalam ejaan. Yang kedua, memperhatikan kata-kata asing. Beberapa kata asing telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan aturan ejaan yang berlaku untuk kata-kata itu, terutama yang telah diresmikan oleh KBBI. Yang ketiga, pelajari aturan ejaan. Ada beberapa aturan umum dalam ejaan bahasa Indonesia, seperti aturan penggunaan huruf kapital, penggunaan kata depan, dan lain-lain. Dipelajari dan diterapkan dalam aturan-aturan tersebut dengan benar. Dan yang terakhir, perhatikan kosakata khusus. Beberapa istilah atau kosakata khusus dalam bidang tertentu memiliki aturan ejaan tersendiri. Pastikan untuk memahami aturan ejaan yang berlaku dalam konteks tersebut. Sekian presentasi artikel yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.